Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akuntansi A1 akan mempresentasikan bab 10 pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Anggota kami terdiri dari Sofi Ayu Lestari dengan NIM 1810102114 dan saya sendiri Habib Wibowo 1810102115. Ada Jessica Komala dengan NIM 1810102132. Ada Apriliani Yuri Kanggo dengan NIM 1810102134. Ada Ferin Listiana dengan NIM 1810102144 dan Sulistiani NIM 1810102147 dan yang terakhir Eka Dwi Permatasari dengan NIM 181010. Baik, saya Habib Wibowo akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria sebelumnya. Kinerja keuangan ini merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator modal. Terus, tujuan dari pengukuran kinerja keuangan itu ada 3, yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas, mengetahui tingkat solvabilitas, dan mengetahui tingkat profitabilitas dan reliabilitas. Apa sih tujuannya mengetahui tingkat likuiditas? Jadi tingkat likuiditas ini kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Kalau solvabilitas ini kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Dan profitabilitas kemampuan perusahaan untuk mendapatkan labanya. Selanjutnya ada penciptaan nilai. Tujuan utama dari organisasi berorientasi laba adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, menolak beberapa batasan, konsumen dan pemegang saham lainnya. Nilai dari aset ekonomis dapat dihitung pada waktu tertentu dengan mendiskonto aliran kas masa depan yang diharap akan dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan nilai waktu dari uang dan resiko. Karyawan dapat meningkatkan nilai dengan meningkatkan ukuran dari aliran kas masa depan perusahaan dengan mempercepat waktu dari aliran kas atau berdasarkan nilai waktu dari uang, dengan membuat mereka lebih pasti atau tidak terlalu beresiko. Memaksimalkan laba ekonomi adalah cara alternatif untuk menyebut dasar tujuan keuangan perusahaan yang berupaya untuk memaksimalkan nilai. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu pengukuran kinerja pasar. Pengukuran kinerja pasar dapat digambarkan pada perubahan nilai pasar atau perusahaan dan retur pemegang saham. Pengukuran kinerja pasar dapat diukur secara langsung pada periode tertentu sebagai jumlah dari pembayaran dividen untuk pemegang saham. Next, slide berikutnya yaitu tentang pengukuran kinerja pasar. Ada keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan yang pertama, memberikan indikasi langsung terhadap perubahan nilai perusahaan. Yang kedua, memiliki karakteristik yang dapat mengerti, efisien, tepat, akurat, dan objektif. Dalam artian di sini itu memiliki ciri khas yang dapat dimengerti, keseimbangan, tepat, akurat, dan dapat dipercaya atau diyakini. Keterbatasan yang pertama, pengukuran kinerja pasar terkendala oleh masalah pengendalian. Yang kedua, nilai pasar tidak selalu menggambarkan kinerja yang sesungguhnya. Dalam artian di sini adanya rekayasa nilai pasar yang tidak sebenarnya. Yang ketiga, pengukuran kinerja pasar sebenarnya itu berpotensi gagal mencapai kesesuaian. Di sini itu adanya kegagalan dalam potensi pengukuran kinerja pasar. Selanjutnya, ada pengukuran berbasis akuntansi memiliki beberapa keunggulan, yaitu 1. Laba dan keuntungan akuntansi dapat diukur secara tepat waktu, yang relatif tepat dan objektif. Ketepatan waktu, presisi, dan objektivitas penting untuk semua kualitas pengukuran yang krisis. 2. Dibandingkan dengan besaran yang lain, dapat diukur dengan tepat dan objektif. 3. Pengukuran akuntansi biasanya dapat dikendalikan lebih besar oleh manajer uang sedang mengevaluasi kinerja. 4. Pengukuran akuntansi merupakan pengukuran yang dapat dimengerti
Selanjutnya, pengukuran berbasis akuntansi keterbatasan. Yang pertama, sistem akuntansi adalah sebuah sistem yang berorientasi pada transaksi. Yang dimaksud laba akuntansi terutama penjumlahan dari pengaruh transaksinya terjadi pada periode tertentu. Sebagian besar perubahan pada nilai yang tidak dihasilkan dalam transaksi tidak diakui pada akuntansi laba. Ketika perusahaan menerima paten atau persetujuan peraturan untuk obat baru, harapan dari pendapatan ekonomi sangat berpengaruh, tetapi tidak ada transaksi sehingga tidak ada pemasukan dan tidak ada pengaruh pada pendapatan akuntansi. Yang kedua, laba akuntansi bergantung pada metode pengukuran. Metode pengukuran seringkali tersedia untuk menghitung kegiatan ekonomi yang sama. Pilihan akuntansi depresiasi atau metode garis lurus dibandingkan dengan akselerasi adalah salah satu contoh. Metode ini seringkali membutuhkan beberapa penilaian seperti dalam contoh ini mengenai jangka waktu penyusutan aset. Lama umur biaya beberapa tahun akan berpengaruh pencatatan laba akuntansi selama tahun tersebut. Yang ketiga, laba akuntansi diturunkan dari aturan pengukuran yang seringkali memiliki bias konservatif. Aturan akuntansi memerlukan pengakuan keuntungan dan pendapatan yang lambat, tetapi pengakuan biaya dan kerugian yang sangat cepat. Yang keempat, perhitungan laba merefleksikan bicara modal yang dipinjam. Perusahaan memperoleh pendaptaran real hanya ketika retur dari modal lebih besar dibandingkan dengan biaya modal dan mengabaikan biaya modal ekuitas melebihi perbedaan antara retur dan biaya. Yang terakhir, berfokus pada masa lalu atau histori. Gambaran laba juga berfokus pada masa sebelumnya. Nilai ekonomis diturunkan dari aliran kas masa depan dan tidak ada jaminan bahwa kinerja masa lalu merupakan indikator yang reliable dari kinerja masa depan. Selanjutnya, pengukuran kombinasi. Pengukuran kinerja akuntansi dapat menyebabkan manajer untuk bertindak secara miopia, baik dalam membuat keputusan investasi maupun operasi. Miopia sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada miopia investasi, kedua miopia operasi, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Sebelum membahas tentang miopia investasi dan miopia operasi, perlu diketahui bahwa miopia itu sendiri dalam konteks akuntansi dan keuangan dapat diartikan sebagai bias atau kesalahan penilaian kinerja dikarenakan terlalu fokus pada laba jangka pendek. Miopia investasi dapat bersumber langsung dari dua masalah pengukuran akuntansi, yaitu bias konservatif dan ketidakpastian terhadap aset tidak berwujud. Sedangkan miopia operasi yang umumnya disebut dengan saving breaks and other tricks adalah praktik peningkatan laba dengan menghancurkan goodwill. Miopia investasi hanya terjadi dalam bisnis investasi, di mana sedang dilakukan di masa mendatang. Tapi miopia operasi adalah masalah potensial untuk semua bisnis, bahkan mereka dengan horizon operasi tampaknya hanya singkat. Setiap bisnis dapat memperlakukan pelanggan secara insentif, misalnya dengan menolak untuk mengembalikan uang ketika produk yang dijual tidak memenuhi harapan. Tindakan seperti itu bagaimanapun akan merugikan kinerja masa depan jika pelanggan mengalihkan bisnis mereka ke produk pesaing. Yang berikutnya yaitu ukuran kinerja return on investment atau disebut ROI, yaitu adalah rasio dari laba akuntansi yang dihasilkan oleh divisi atau sebuah perusahaan dibagi dengan investasi yang ada di dalam divisi. Rumusnya yaitu ROI sama dengan profit dibagi investment bets atau laba akuntansi dibagi dengan investasi. Oke, untuk slide selanjutnya, masalah yang disebabkan dari pengukuran ROI. ROI adalah rasio dari laba akuntansi yang dihasilkan oleh divisi dibagi dengan investasi yang ada dalam divisi tersebut.
Masalah yang disebabkan dari pengukuran ROI adalah 1. Suboptimasi, yaitu kondisi di mana mendorong manajer membuat investasi yang membuat divisi mereka terlihat, tetapi investasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan. Yang kedua, sinyal kinerja yang menyesatkan, yaitu kondisi di mana nilai aset yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan tidak menunjukkan nilai yang sesungguhnya yang tersedia bagi manajer terhadap return sekarang. Dan masalah tersebut disebabkan oleh miskomunikasi atau kurangnya komunikasi dan kurangnya dokumen-dokumen yang penting lainnya. Slide selanjutnya, pengukuran sisa pendapatan sebagai solusi tepat atas masalah ROI. Penggunaan dari pengukuran sisa pendapatan dapat membantu mengatasi keterbatasan suboptimisasi dari ROI. Sisa pendapatan dihitung dengan menggunakan laba dari perubahan modal untuk aset bersih yang ada pada pusat investasi. Dan formulanya yaitu EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi total modifikasi dikali biaya rata-rata tertimbang. Baik, untuk kesimpulannya yaitu manajer yang tetap bersandar pada tipe pengukuran ROI kemungkinan disebabkan oleh kelemahan konseptual dari ROI yang diketahui, dan potensial masalah suboptimisasi dapat diawasi melalui penganggaran modal dan proses perencanaan strategis. Masalah suboptimisasi dapat dihindari atau dihilangkan melalui beberapa tingkatan melalui proses kajian investasi. Sama halnya dengan mekanisme pendisiplinan diri yang melekat pada diri mereka. Dengan menggunakan proses ini, perusahaan dapat menggunakan ROI yang berfokus pada sistem pengendalian hasil dengan beberapa tingkat efektivitas. Sekian dan terima kasih. Berdasarkan hasil diskusi kami terkait studi kasus industri Electronics Inc., sistem manajemen bonus saat ini, beberapa data dan fakta yang dapat dilihat dari sistem manajemen bonus yang dijalankan oleh perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Jadi ada 3 sistem manajemen bonus saat ini. Yang pertama, manajemen bonus yang dijalankan saat ini adalah manajemen yang berdasarkan pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, bonus sebesar 10% dari keuntungan setelah pajak akan diberikan apabila telah melebihi 12% dari nilai kekayaan bersih perusahaan. Dan pembagiannya dilakukan membagi total bonus dengan total gaji semua eksekutif yang berhak atas bonus. Bonus maksimum dibayarkan sebesar 150% dari gaji. Yang ketiga, secara historis, manajer di Industrial Electronic Inc. selama ini mendapatkan bonus dalam rentang 30-120% dari gaji, dan rata-ratanya sekitar 50%. Namun, pada tahun 2000 dan 2001, ketika terjadi resesi, jumlah bonus adalah 0. Perusahaan tidak dapat memberikan bonus kepada pegawainya. Kemudian ada timbul permasalahan. Yang pertama, muncul komplain atau keluhan dari para manajer, terutama manajer yang berkinerja baik. Manajer ini yakin bahwa selama bonus saat ini tidak adil karena tidak dapat mengakui kontribusi mereka secara proporsional. Jadi masalah ini muncul karena manajer beranggapan bahwa bonus yang diberikan saat ini tidak adil, seperti itu.